Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Fahira Gunawan dari kelas 11 AKL 2. Di sini saya akan mempresentasikan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Materi yang akan dibahas ada 1. Pengertian produksi dan produk. Yang kedua, ada pembedaan produk barang dan jasa. Yang ketiga, ada pengertian prototipe produk. Dan yang keempat, ada tahapan prototipe produk. Pengertian produksi dan produk. Kegiatan produksi merupakan cara atau metode atau teknik menciptakan atau menambah nilai guna barang jasa dengan menggunakan sumber-sumber ekonomi. Produk adalah hasil dari kegiatan produksi berupa barang atau jasa. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan produsen guna memenuhi kebutuhan. Pembedaan produk barang dan jasa. Pembedaan antara produk dan jasa dilakukan karena pembelian suatu produk seringkali disertai dengan jasa-jasa tertentu. Pembelian suatu jasa juga sering meliputi barang-barang untuk melengkapinya. Kotler mendefinisikan jasa sebagai setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang bersifat intangible atau tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan. Berikut ini 4 karakteristik utama jasa yang membedakannya dari barang. Yang pertama ada intangibility. Barang merupakan suatu objek, alat, atau benda, sedangkan jasa merupakan suatu perbuatan, kinerja, atau performance, atau usaha. Jasa bersifat intangible berarti tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Kualitas jasa disimpulkan dari place atau tempat, people atau orang, equipment atau peralatan, simbol, dan price atau harga. Yang kedua, ada inseparability. Barang biasanya dijual lalu dikonsumsi, sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu lalu diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Kunci keberhasilan bisnis jasa ada pada proses rekrutmen, kompensasi, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Yang ketiga, ada variability. Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized output. Artinya, banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan. Penyedia jasa melakukan 3 tahap dalam pengendalian kualitasnya. Yang pertama, melakukan investasi dalam seleksi dan pelatihan personil yang baik. Yang kedua, melakukan standarisasi proses pelaksanaan jasa atau service performance. Dan yang ketiga, memantau kepuasan pelanggan. Yang keempat, perishability. Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Suatu penawaran dapat bergerak bebas di antara 2 kutub ekstrim, yaitu barang dan jasa murni. Berdasarkan kenyataan ini, barang atau jasa dibedakan menjadi 5 kategori. Yang pertama ada produk fisik murni, misalnya sabun mandi. Yang kedua ada produk fisik disertai dengan jasa pendukung, misalnya produsen motor yang memberikan jasa antar, reparasi, dan lain-lain. Hybrid, yaitu penawaran terdiri atas barang dan jasa yang sama besar porsinya. Misalnya penjualan komputer termasuk jasa instalasi software. Yang keempat, ada jasa utama yang didukung dengan barang dan jasa minor. Misalnya penjualan jasa transportasi jarak jauh. Dan yang terakhir, ada jasa murni, misalnya psikologi. Pengertian prototipe produk. Prototipe produk atau perwarupa produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk yang merupakan tahap penting dalam perencanaan pembuatan produk yang menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Prototipe adalah bentuk efektif dalam mengomunikasikan konsep produk, akan tetapi tidak sampai menyerupai bentuk produk yang sebenarnya karena mengandung risiko responden akan menyamakan dengan produk akhir barang dan jasa. Tahapan prototipe produk. Ada pendefinisian produk, yaitu penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan, termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan serta perlindungan terhadap konsumen. Ada working model. Tidak harus mempresentasikan fungsi produk sepenuhnya, working model juga untuk menguji parameter fungsional dan membantu perancangan prototipe rekayasa. Prototipe rekayasa sama seperti working model, namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model. Prototipe rekayasa dibuat untuk keperluan pengujian kinerja operasional dan kebutuhan rancangan sistem produksi. Lanjut, ada prototipe produksi.
Bentuk yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi. Ada qualified production item. Bentuk ini dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh, dan diproduksi tahap pertama dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang berlaku. Produk tersebut biasanya diuji cobakan kepada umum. Dan terakhir ada model, merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.